Charlie, Charlie, are you? Happy birthday to you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya si Cos di tempat yang sama dan channel yang sama, yaitu channelnya bagi sahabat yang lagi santuy sambil ngopi, rebahan atau mungkin sambil sekalipun. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan selamatkan diri sahabat dari godaan-godaan setan yang terkutuk. Skater Mania, Dewi Ayu Lestari, Junairotul Naduro, Love Myself, Ojol Bandung, Mike Giovanni, Zulkifli Irsad, Kail, Tuti Priyati, dan semuanya. Sebelumnya saya ucapkan beribu-ribu terima kasih bagi sahabat yang sudah mendukung dan memberikan masukan di kolom komentar untuk kekurangan dari konten yang saya buat sebelumnya. Tanpa kalian apalah arti dari channel ini. Kali ini saya akan menceritakan alur film India yang berjudul Live. Film ini yang bercerita tentang aktivitas hantu di sebuah perusahaan IT bernama Amrak, di mana di perusahaan tersebut ada dua sosok hantu atau sepasang hantu yang mengganggu dua karyawan yang diberi tugas lembur oleh wakil ketua direktur di perusahaan itu. Bahkan bukan hanya sekedar mengganggu, ternyata hantu itu berusaha memprovokasi dua karyawan tersebut untuk bunuh diri. Bagaimana ceritanya? Langsung saja, tanpa basa-basi dan bucat bacot lagi, siapkan posisi, pastikan sendiri, dan pasang handsfree. Di awal film kita diperlihatkan dengan seseorang yang hendak pergi bekerja. Dia bernama Guru Prasad. Guru ini dipindah tugaskan dari Bangalore menuju Chennai, dan sekarang Guru bekerja di perusahaan IT bernama Amra. Di hari pertamanya Guru bekerja, dia diperkenalkan terlebih dahulu kepada timnya oleh wakil direktur perusahaan tersebut yang bernama Balaji. Setelah perkenalan itu, Guru berniat untuk menandatangani dokumen di ruangan HR. Apesnya dia bertemu dengan seorang wanita yang bernama Harini, yang mana Harini ini adalah seorang manajer HR sekaligus orang yang pernah ia kerjai 2 bulan sebelumnya. Namun bukannya minta maaf, si Guru ini malah berani sedikit genit pada Harini. Tapi walaupun demikian, tampaknya Harini pun merespon baik dan mulai tertarik pada si Guru. Lanjut. Sebagai ketua dari timnya, sekaligus orang yang berpengalaman dalam bekerja, si Guru ini langsung memberikan edukasi dan memberi semangat kepada timnya tersebut dengan memberikan minuman dan cemilan pada timnya supaya timnya tersebut lebih semangat dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Dan begitupun dengan Harini yang tak mau kalah dengan si Guru. Scene berpindah di mana semua karyawan beristirahat dan makan siang. Harini tak hentinya mencuri pandang dan memperhatikan Guru. Sedangkan Guru dia sedikit cuek, seakan tak memperdulikannya. Dia malahan enak makan sambil nonton acara TV tentang roh dan makhluk halus. Lalu setelah makan siang beres, Harini pergi ke ruangannya, dan di waktu tenggangnya dia mencoba membuat sebuah video untuk TikToknya. Namun di sini keanehan mulai terjadi ketika dia membuat video dirinya dengan menggunakan efek dari video tersebut. Efek itu tidak hanya menempel pada dirinya, melainkan efek itu berpindah-pindah, seakan keberadaan Harini di ruangan itu tidak sendirian. Di tengah keanehannya tersebut, lalu datanglah si Guru ke ruangan itu dengan tujuan untuk mengambil berkas yang ia perlukan. Harini yang terlanjur naksir, dia mencoba berterus terang pada si Guru. Namun respon dari si Guru ini malah membuat Harini kecewa dengan mengatakan kalau Harini ini pantasnya disebut dengan kakak perempuannya, yang artinya Harini sudah terlalu tua untuk si Guru. Karena dia tersinggung, maka si Guru ini diberi sedikit pelajaran oleh Harini dengan sebuah tamparan ke pipinya. Ketika malam tiba, para pegawai perusahaan itu pun mulai pada pulang. Begitupun dengan si Guru ini. Namun apesnya si Guru ini disuruh lembur untuk mengerjakan tugas yang diberikan atasannya. Karena baru pertama masuk kerja, tanpa pikir panjang si Guru menerima tugasnya itu dan terpaksa harus lembur. Dan disinilah kejadian-kejadian yang aneh dan seram pun dimulai.
Dari bergesernya gelas minuman menjadi agak jauh, pintu lift yang tertutup sendiri dan bulu kuduk si guru yang mulai merespon adanya sesuatu. Namun si guru tak memperdulikannya, dia terus mengerjakan tugasnya itu sampai selesai. Lalu ketika dia mau pulang dan memakai mobilnya, anehnya dia tidak bisa keluar dari basement tersebut, walaupun dia mencobanya beberapa kali. Dan ketika dia teringat bahwa handphonenya ketinggalan, dia pergi lagi ke ruangan tadi untuk mengambilnya. Kebetulan saat itu lagi ada panggilan di HP-nya tersebut. Sambil asik menelepon dan ngobrol lewat HP-nya tersebut, dia menggunakan lift itu untuk turun kembali dan diikuti oleh seseorang yang juga ikut masuk bersama si guru ke dalam lift. Dan ketika lift itu berhenti di lantai yang dituju oleh orang yang mengikutinya tadi, si guru mulai shock dan ketakutan karena orang yang bersamanya turun tadi sekarang tidak lagi bersamanya alias menghilang. Karena penasaran, dia mencoba keluar dari lift itu dan memanggil orang tersebut. Namun ketika si guru ini akan kembali ke lift, dia merasa diikuti oleh seseorang dari belakang. Dan benar saja, ketika dia melihat ke arah belakang, lalu tiba-tiba dia melihat seseorang yang lagi membelakanginya. Saking takutnya, si guru langsung menuju lift lagi untuk turun. Namun bukannya turun, lift ini malah naik ke lantai 9 lagi. Dan apesnya, lift ini malah tidak berfungsi alias mati total. Di tengah ketakutannya itu, si guru menghurungkan lampu HP-nya itu. Namun lagi-lagi, kini HP-nya pun ikut mati. Dan kita bisa lihat bersama bahwa di lift itu ternyata bukan hanya ada si guru, namun ternyata ada orang lain yang menemaninya, alias hantu yang diam di lift itu. Hingga akhirnya lift itu kembali hidup. Namun masalah belum selesai, si guru malah melihat sepasang sepatu yang tadinya tidak ada di lift itu. Bahkan sepatu itu bisa berjalan sendiri dan mendekati si guru. Beruntungnya lift itu terbuka dan dia langsung berlari lewat tangga. Namun anehnya dia hanya berputar di lantai 9, sehingga akhirnya dia menemukan satpam dan meminta pertolongan pada satpam yang ada di ruangannya itu. Tapi tiba-tiba satpam itu malah melakukan bunuh diri dengan menggorok lehernya sendiri. Di tengah ketakutannya itu, si guru mendengar gebrakan pintu. Dengan rasa takut sekaligus penasaran, dia mencoba membuka pintu itu. Dan ternyata sosok yang terkurung di ruangan HR itu adalah Harini. Lantas Harini menyangka ini semua adalah perbuatan guru karena sakit hati atas tamparannya tadi siang. Jadi dia tidak mau mendengar penjelasan apapun dari si guru ini, dan dia pun langsung pergi lewat lift. Dirasa liftnya tidak berfungsi, Harini mencoba keluar lewat tangga. Dan karena si guru sudah tahu apa yang akan terjadi, dia hanya diam dan menyaksikan Harini yang muter-muter di tangga tersebut. Dan disinilah guru memberitahukan si Harini bahwa mereka tidak bisa keluar dari gedung karena sedang diganggu oleh hantu. Lalu mereka langsung menuju lift lagi untuk meminta pertolongan kepada satpam lainnya yang bertugas di perusahaan itu. Namun mereka malah terjebak di lift itu. Kemudian Harini memainkan game Charlie dengan tujuan untuk bisa berkomunikasi langsung dengan hantu dan memastikan ada atau tidaknya hantu itu bersama mereka dengan melihat petunjuk dari permainan itu sendiri. Charlie, Charlie, are you there? Lalu tiba-tiba lift itu jatuh seketika dan pulpen yang dijadikan alat petunjuk itu menunjuk ke arah kata yes, yang artinya hantu itu ada bersama mereka. Setelah pintu lift itu terbuka, mereka langsung pergi dari lift itu. Dan ketika mereka mencari telepon kantor yang bisa dihubungi, mereka diganggu oleh kehadiran hantu itu dengan mengacak-ngacak dokumen dan peralatan kantor itu. Setelah dirasa keadaan mulai kondusif, mereka lari sambil ketakutan. Dan tiba-tiba mereka bertemu dengan salah satu satpam kantor.
Mereka berusaha menjelaskan pada satpam itu, namun satpam itu tidak mau mengerti dan malah mencurigai mereka karena baru pertama kalinya melihat mereka di kantor. Akhirnya satpam itu meninggalkan mereka berdua. Di tengah ketegangan dan tidak tahu harus berbuat apa lagi, tiba-tiba mereka mendengar suara gaduh di arah satpam tadi pergi. Lalu ketika mereka melihatnya, tiba-tiba satpam itu sudah mati dalam keadaan tergantung. Guru menggunakan kesempatannya itu untuk mengambil kunci pintu keluar yang dipegang oleh satpam itu. Lalu mereka pun pergi dan melewati ruangan yang sangat gelap. Dan ketika guru keluar dari ruangan itu, sayangnya Harini tidak keluar bersama guru lagi. Lalu si guru mencoba mencari Harini, dan ketika Harini ketemu, dia malah membunuh dirinya dengan cara melompat dari gedung itu. Sontak guru langsung stres. Namun tanpa diduga di tengah stres dan depresinya itu, tiba-tiba Harini muncul kembali. Awalnya si guru tidak percaya kalau yang itu adalah Harini yang asli. Tapi setelah melihat ke bawah dan tidak ada mayat, akhirnya si guru ini percaya bahwa Harini yang sekarang bersamanya adalah Harini yang asli. Lalu dia menyimpulkan dari kejadian tersebut bahwa hantu yang kini sedang mengganggu mereka adalah bertujuan untuk membuat mereka bunuh diri. Setelah itu mereka pergi ke kantin kantor itu, tapi tiba-tiba mereka melihat siaran televisi yang menyala dengan sendirinya dan memberitakan tentang kematian mereka berdua di kantor tersebut. Artinya hantu ini akan membuat mereka mati sesuai dengan skenario yang ditampilkan di televisi, yaitu terjadi kecelakaan kebakaran pada pukul tepat jam 3 pagi di kantor, dan mereka berdua yang menjadi korbannya. Lantas Harini pun panik, lalu dia pergi untuk mencari jalan keluar dari kantin tersebut dan diikuti juga oleh si guru. Akhirnya mereka berhasil melewati beberapa tangga dan menuju pintu keluar. Namun apesnya lagi ketika pintu itu mau dibuka, kuncinya malah terpotong, sedangkan benda-benda yang ada di dekatnya mulai berjatuhan tanpa sebab, yang artinya hantu itu sedang mendekati mereka berdua. Lalu tiba-tiba pintu jalan keluar itu pun kini menghilang dengan sendirinya. Lalu mereka pun pergi lagi menuju lift, dan di lift tersebut terjadi keanehan pada si guru, di mana dia sedang memegang cutter tanpa sadar, dan ketika cutter itu dibuangnya, tiba-tiba cutter itu ada di tangan si guru lagi dengan sendirinya, hingga akhirnya tubuh si guru dikendalikan oleh hantu lift tersebut, di mana dia mencoba membunuh Harini dan juga membunuh dirinya sendiri. Dengan usaha dan tekad yang kuat, akhirnya mereka bisa keluar dari lift itu dengan selamat. Lalu mereka menuju ruangan CCTV, di mana di situ Harini ditugaskan oleh si guru untuk memandu dirinya untuk mencari jalan keluar. Namun di tengah perjalanannya mencari jalan keluar, hantu itu terlihat mengikuti si guru. Lalu Harini disuruh untuk memainkan game Charlie oleh si guru untuk memanggil keberadaan hantu yang berada di dekat si guru. Sontak setelah Harini main game itu, kini hantu itu mendekati Harini. Lalu Harini mencoba mendeteksi keberadaan hantu itu dengan aplikasi TikToknya. Lalu tiba-tiba si guru datang dan sebuah sayatan cutter oleh Harini tiba di leher si guru. Lalu si guru pun tewas. Di tengah tangisan Harini pada guru, tiba-tiba datanglah guru yang asli dan membawa Harini untuk kabur lewat lift yang sudah disabotase olehnya ketika hantu-hantu itu sedang mengganggu Harini. Namun sayang, Harini malah kerasukan hantu itu dan dia tidak mau ikut ke dalam lift. Akhirnya guru terpaksa mengikat Harini dan dia pun pasrah. Di tengah keputusasaannya, dia mengambil bungkusan rokok yang disimpan di saku celananya. Ternyata bungkusan itu adalah berisi kangkung kering. Lalu guru membakar kangkung kering itu yang sudah dilintingnya menjadi sebatang rokok. Dan tiba-tiba guru mengingat acara TV di kantin tentang roh, bahwa tubuh yang tidak sadarkan diri tidak akan bisa dirasuki oleh roh. Dan seketika itu juga guru langsung menampol Harini dengan keyboard.
belum Herma. Akhirnya, Harini tak sadarkan diri dan juga guru langsung membuang lintingan kangkung kering itu ke arah dokumen-dokumen yang mudah terbakar sambil membawa Harini menuju lift. Ketika Harini sadar dari pingsannya, dia langsung membantu guru untuk menjatuhkan liftnya sebelum gedung perusahaan itu terbakar. Hingga akhirnya liftnya itu berhasil diturunkan paksa. Namun sayang, ketika lift itu berhasil jatuh ke bawah dengan sangat keras, si guru tidak sadarkan diri dan koma di tempat. Disinilah terungkap fakta yang sesungguhnya yang telah terjadi di perusahaan IT itu. Dalam keadaan komanya itu, guru dibawa ke penglihatan masa lalu perusahaan IT itu. Di lift itu sendiri, guru menyaksikan keadaan perusahaan itu, di mana terdapat dua karyawannya yang akan segera melaksanakan akad pernikahan. Dia bernama Sundar dan Tara. Dalam keadaan sukaria, mereka membagi-bagikan surat undangannya pada karyawan lainnya. Namun terlihat tatapan sinis dan tidak menyenangkan dari si Balaji yang menjadi wakil direktur perusahaan itu. Si Balaji ini memanggil si Sundar untuk menuju ke ruangannya. Setelah di ruangannya tersebut, si Balaji tanpa rasa ragu, dia memberikan kabar baik dan buruk pada si Sundar, bahwasannya proyek yang ditangani oleh si Sundar itu telah di-approve atau disetujui dan akan segera berjalan. Namun sayang, kabar buruknya adalah si Sundar dipecat tanpa alasan, bahkan dia di blacklist dari perusahaannya itu. Setelah berhasil mengerjakan proyek besar dari hasil kerja kerasnya, habis manis sepah dibuang. Ya, peribahasa ini cocok untuk keadaan si Sundar. Lanjut. Lalu lift menuju ke lantai 5, di mana terlihat si Sundar sedang ditenangkan oleh Tara, calon kekasihnya, untuk tetap tenang dan sabar menghadapi semuanya. Namun dia telah putus asa karena dapat blacklist di kantornya itu, yang mana artinya dia tidak mungkin bisa diterima kerja lagi di perusahaan manapun karena telah mendapat blacklist tersebut. Karena merasa hanya dimanfaatkan saja, dia berusaha untuk memberitahukannya pada seluruh karyawan di situ, hingga akhirnya dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya di lift dengan menggorok lehernya sendiri. Lalu setelah kematian Sundar, Tara yang baru tahu bahwa kematian Sundar telah dipalsukan oleh si Balaji dengan alasan kecelakaan. Dia protes dan berusaha membuka kasus itu ke media. Namun sayang, sebelum semuanya terwujud, dia pun kini jadi incaran Balaji dari kejahatannya. Dengan dibantu oleh kedua satpam yang koin tadi, akhirnya Tara pun ikut menyusul kekasihnya ke alam lain alias bundir dengan cara menggantungkan dirinya. Lalu kedua satpam itu membuat kejadian ini seolah kecelakaan dengan menjatuhkan mayat si Tara dari lantai 5 ke basement. Ternyata ini alasannya kedua satpam ini jadi korban pertama hantu Sundar dan Tara. Lanjut. Dan ternyata bukan hanya Sundar dan Tara, kasus sama pun juga banyak dilakukan oleh para karyawan perusahaan itu. Namun polisi tidak bisa mengatasi itu karena tidak adanya bukti yang kuat untuk menangani kasus tersebut. Setelah guru sadar dari komanya, dia didatangi oleh seseorang yang gendut bernama Hari, sekaligus pemimpin tertinggi di perusahaan Amrak tersebut. Dia meminta pada si guru untuk tutup mulut dan menyerahkan bukti dokumen yang diduga sudah ada pada si guru. Namun dengan gagah berani si guru jelas menolaknya, walaupun dia diancam akan di blacklist dari pekerjaannya jika tidak menuruti kemauannya itu. Hingga akhirnya si guru menyerahkan bukti berupa dokumen si Sundar itu pada polisi. Dan sebuah kejutan dari polisi tersebut, dia mengatakan bahwa ternyata di kantor itu ada 3 orang yang menjadi mayat. Lantas si guru heran karena yang dia tahu hanya ada 2 satpam yang mati. Dan ternyata Oke, terima kasih bagi sahabat yang sudah menontonnya sampai akhir. Jangan lupa kritikan dan sarannya lagi di kolom komentar ya, biar saya bisa terus memperbaikinya. Pesan keseluruhan dari film ini, hargailah hasil kerja keras orang lain, sebesar atau sekecil apapun itu, karena semuanya itu akan berbalik pada diri kita juga. Saya Cos undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.